MyClub ID News kembali hadir. Kali ini kami akan memberikan informasi seputar perkembangan teknologi menyangkut tentang hardware, baik itu prosesor, motherboard, kartu grafis, dan komponen-komponen lainnya yang ada dalam satu PC, khususnya dengan produk-produk yang berkaitan dengan produk yang didistribusikan oleh NJT dan AGS. Kita mulai dari informasi tentang prosesor Intel. Seperti kita tahu bersama, hingga hari ini saat video ini kami buat, berita yang bertebaran adalah mengenai akan hadirnya Intel generasi ke-12 yang disebut dengan Alder Lake S untuk desktop. Nah, kami ingin memberitahukan bahwa nanti prosesor tersebut akan hadir, mulai akan bisa dijual di Indonesia di sekitar awal November, bila semuanya normal. Dan untuk official launchingnya, pengumumannya, ataupun pre-ordernya itu mungkin akan dilakukan di akhir Oktober 2021 ini. Teman-teman yang ingin ingin mencoba ataupun ingin memiliki prosesor Intel terbaru tersebut harus mengetahui bahwa ada dua macam motherboard yang akan didukung oleh prosesor yang sama, yaitu motherboard yang berbasis DDR5 dan motherboard yang berbasis DDR4. Lalu pasti ada pertanyaan, kenapa itu tidak combo? Tidak bisa combo karena kedua memori ini memiliki arsitektur ataupun desain yang jauh berbeda. Jadi tidak bisa digabungkan dalam satu motherboard. Di mana DDR5 itu PMCI atau komponen yang mengatur fit tegangan ke memori itu letaknya ada di memori, yang disebut dengan PMIC chip. Sedangkan di DDR4 ini diatur oleh motherboard. Sehingga keduanya ini tidak bisa digabungkan dalam satu motherboard. Seperti di beberapa tahun yang lalu, kalau kami tidak salah itu antara DDR2 dan DDR3 bisa combo ya, kalau kami nggak salah. Nah, di DDR4 dan DDR5 itu tidak dimungkinkan untuk bisa combo. Dari DDR5 sendiri nanti akan hadir kecepatan standar di 4.800 megatransfer per detik. Ini juga akan available untuk DDR4, dengan kecepatan standarnya di DDR4 3200. Jadi di DDR4 Alder Lake itu memiliki memory speed controller yang sama secara default dengan Rocket Lake yang pakai LGA 1200. Oh, untuk yang Alder Lake itu juga menggunakan LGA yang baru ya teman-teman, itu LGA 1200. Jadi memiliki mounting yang baru yang tidak kompatibel dengan LGA 1200. Dalam hal ini akan berpengaruh pada komponen pendingin prosesor, di mana mereka akan mengeluarkan versi-versi yang mendukung LGA 1700 atau mungkin beberapa akan bisa memberikan solusi dengan menyediakan bracket. Contohnya seperti Cooler Master, mereka akan menyediakan bracket yang kompatibel dengan LGA 1700 untuk beberapa produk AIO dan juga heatsink yang mereka produksi. Modelnya yang mana kami belum tahu, namun saat ini beberapa bracket tersebut sudah on the way. Dan nanti kalau itu sudah kami terima, kami akan coba hadirkan untuk kalian. Ini adalah informasi yang menyangkut tentang kehadiran prosesor terbaru dengan coolingnya. Lalu untuk model prosesornya sendiri yang akan hadir itu, informasi terakhir yang kami dengar itu akan ada sekitar 6 model. Dan ini umumnya masih dikuasai seri K dan KF, artinya unlock multiplier, memiliki kemampuan overclocking, dan memiliki IGP atau grafik onboard untuk seri K-nya. Sedangkan yang seri KF itu otomatis tidak memiliki integrated graphic. Sedangkan seri-seri lain dari Alder Lake nanti baru akan hadir di awal tahun 2022. Jadi hingga Desember nanti sekitar ada 6 SKU yang kami tahu. Itu ada Core i9, Core i5, dan Core i7 yang kami belum bisa berikan informasi mengenai model name-nya karena ini masih dalam status NDA. Tapi kami yakin teman-teman sudah mengetahui informasi nama-namanya dari website-website lain yang ada di luar. Oke, lalu bagaimana respons AMD dengan kehadiran prosesor Intel terbaru ini? Yang kami dengar informasinya adalah AMD akan melakukan refresh untuk generasi Zen 3, yaitu firmware dengan menamakan
sebuah prosesor firmware X3D. Firmware X3D ini akan memiliki enhanced teknologi di vertical case. Jadi nanti ada teknologi yang baru lagi untuk meningkatkan IPC performa dari prosesor ini. Insight yang kami dapat adalah prosesor ini kemungkinan besar akan hadir di awal tahun 2022, masih menggunakan soket AM4, dan kalian yang ingin memiliki atau menggunakan prosesor ini, berita baiknya adalah kalian tidak perlu melakukan update BIOS pada motherboard yang kalian gunakan. Artinya semua BIOS atau semua motherboard yang kompatibel dengan firmware yang ada sekarang atau Ryzen 5000 itu nanti akan kompatibel dengan firmware X3D. Yang menurut informasi isu yang kami terima namanya nanti akan menjadi Ryzen 5000 XT series. Jadi ada XT-nya di belakang yang menunjukkan itu perbedaannya antara firmware dengan firmware X3D. Nah, karena firmware X3D ini nantinya masih AM4, artinya masih menggunakan arsitektur yang sama dengan chipset B550, X570, B450, bahkan terakhir kan kami sudah tampilkan video di mana motherboard berchipset A320 itu sudah mendukung firmware. Sedangkan untuk platform AMD yang mendukung DDR5, nantinya mungkin akan hadir di kuartal pertama di tahun 2020 dengan soket AM5. Informasi terakhir yang kami dapat, AM5 ini nantinya sudah akan mendukung PCI Express 5.0, sama seperti yang dimiliki oleh Alder Lake atau Intel Core generasi ke-12. Meskipun sebelumnya informasi mengatakan bahwa prosesor atau soket AM5 ini tidak akan mendukung PCI Express 5.0, masih PCI Express 4.0. Tapi informasi yang terakhir kami dapatkan sudah konfirmasi bahwa AM5 itu nanti akan memiliki PCI Express 5.0 dan ada integrasi USB 4.0 jalurnya dari prosesor. USB 4.0 ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada USB 3.2x2 yang saat ini yang 20 Gbps. Namun mengenai standarisasi USB 4.0 nanti berapa kecepatannya itu masih belum ada kami terima yang valid informasi yang kami bisa share ke teman-teman. Menariknya di tahun depan ini, mulai dari akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 ini akan terjadi peperangan antara AMD dan Intel yang cukup seru, di mana mereka akan bertarung untuk menjadi vendor yang bisa menarik perhatian para entusias. Kita ngomongnya entusias ya. Kenapa ngomongnya entusias? Karena disinilah letak kasta tertinggi dan di mana gengsi itu dipertaruhkan antara kedua blok ini, baik itu Intel ataupun kubu biru dan kubunya AMD ataupun kubu merah. Nah, mengenai kalian mau memihak siapa itu terserah saja. Bagi kami, keduanya dengan adanya persaingan ini akan menguntungkan kalian sebagai konsumen sebenarnya. Di mana harga-harga akan bersaing, teknologi akan semakin cepat, kalian bisa mendapatkan teknologi terbaru yang nanti mungkin dari sisi prosesor harganya akan sangat mepet-mepet sekali. Karena kita lihat sekarang harga prosesor AMD sendiri sudah mulai turun perlahan-lahan menyambut kehadiran Intel yang baru Alder Lake. Karena isu yang kami dapatkan terakhir juga Intel Alder Lake ini akan memiliki harga yang sangat kompetitif untuk bersaing dengan Ryzen 5000 series, baik itu 5000X maupun seri 5000G. Kehadiran platform baru dari Intel menggunakan LGA 1700 pasti akan berdampak pada industri lainnya. Pertama tadi memori DDR5. Konfirmasi yang kami dapatkan, G-Skill akan mulai memasarkan produk DDR5-nya yang diberi nama Trident Z5. Ada dua versi, Trident Z5 RGB dan Trident Z5 non-RGB ya, jadi tidak ada RGB-nya. Itu mulai akan dipasarkan di bulan November. Speed yang ditawarkan juga cukup mencengangkan, mulai dari DDR5 5600, DDR5 6000, dan DDR5 6600. Klaim dari G-Skill mengatakan pada fase awal dirilisnya DDR5 ini mereka bekerja sama erat dengan Samsung. Mereka hingga pada press release mereka berani menyebutkan bahwa chip atau IC yang digunakan di DDR5 mereka menggunakan produksi dari Samsung. Jadi kalau kita merunut ke belakang berita-berita tentang rumor chipset DDR5, Samsung sama sekali silent sebenarnya. Mereka malah menampilkan produk DDR5 untuk enterprise, ya, DDR5 untuk enterprise di kecepatan 7200 saat itu. Sedangkan di konsumer, itu yang santer terdengar, chip pertama yang akan nongol adalah dari Micron dan menyusul dari Hynix.
Kami juga melihat beberapa screenshot yang ada di sosial media beberapa entusias ataupun insider dari vendor memori. Mereka menampilkan beberapa hasil DDR5-nya itu masih menggunakan dua chip ini, yaitu Hynix dan Micron. Terakhir kami mencatat Aorus bisa mencapai DDR5 8000 ya, alias 4000 MHz, fantastis sekali ya. Dengan chip, kalau kami tidak salah, itu tidak ada chipnya, itu tidak diinformasikan chipnya. Kemudian ada vendor lain juga yang melakukan testing, itu jelas-jelas terlihat CPU-Z mendeteksi chipnya itu menggunakan Hynix. Jadi menarik sekali melihat G-Skill ini sepertinya officially sekali dengan chip Samsung, dan ini membawa nama besar ya, karena kita tahu sendiri di DDR4 Samsung Bidai itu sudah melegenda. Itu adalah satu jaminan IC yang kuat untuk di overclock, memiliki kestabilan yang baik dan performa tinggi. Jadi mungkin di DDR5 ini juga yang mau diusung oleh G-Skill dengan kehadiran Trident Z5 dari mereka. Selain memori, yang pasti berpengaruh adalah cooler, karena pendingin baik itu AIO, custom water block atau water cooling, kemudian heatsink fan atau HSF, itu akan menyediakan mounting yang kompatibel dengan LGA 1700. Yang pasti saat ini AIO dari Aorus ya, itu sudah memiliki mounting LGA 1700. Jadi secara out of the box, kalian beli sekarang pun itu produk Aorus Cooling WaterForce X atau WaterForce, itu semuanya sudah memiliki mounting LGA 1700. Demikian juga dengan Cooler Master NR200P Max-nya, yaitu videonya kami sudah tayangkan, kalian bisa lihat. Itu juga sudah menyediakan mounting yang langsung kompatibel out of the box dengan prosesor Intel Core generasi ke-12. Sedangkan yang lain nantinya seperti saya katakan dari awal tadi, mereka akan mencoba membuat bracket atau mounting yang kompatibel dengan LGA 1700. Kabar baiknya, semoga kalau tidak ada halangan kami akan mendapatkan prosesor Intel Core generasi ke-12 dalam waktu dekat. Dan seperti janji kami di video kami sebelumnya, konten kami pertama untuk Alder Lake itu nanti kami akan coba memasangnya di NR200P Max, lengkap dengan motherboard mini ITX dari Aorus, prosesor Intel Core generasi ke-12. Kami belum tahu nanti yang kami dapatkan itu apakah Core i9, Core i7, ataupun Core i5. Apapun itu akan menjadi satu yang menarik. Namun kemungkinan besar kami hanya akan menggunakan DDR4 dulu di awal ini. Sebab motherboard mini ITX yang dikeluarkan dari Gigabyte itu awalnya nanti berform faktor mini ITX, tapi masih menggunakan DDR4. Jadi kita bisa melihat performa si prosesor baru ini dengan memori DDR4 ya, bukan DDR5. Lalu ada pasti pertanyaan, bedanya performanya seperti apa? Kami belum bisa ngomong bagaimana DDR4 dengan DDR5. Kami belum menyentuh DDR5, kami belum menerima produk apapun yang berkaitan dengan DDR5. Jadi kami belum bisa memberikan insight ataupun informasi mana yang lebih kencang, tapi yang pasti, satu hal yang pasti, DDR5 akan jauh lebih mahal dibandingkan DDR4. Itu satu hal yang pasti. Dan tren dalam minggu-minggu ini kelihatannya DDR4 itu mulai mengalami penurunan harga. Jadi speed tinggi itu mulai turun, bahkan kami menemukan ada yang 16 GB kit 3200 itu harganya sudah di bawah 1 juta rupiah. Jadi kesempatan bagi kalian yang ingin upgrade, ini saat yang paling ideal untuk mengupgrade memori DDR4 yang kalian miliki, atau ingin mengupgrade speed memori yang jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang kalian miliki sekarang. Demikian My Club ID News untuk minggu ini. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi dan bisa memutuskan ke depan seperti apa platform PC yang akan kalian rencanakan ya di awang-awang. Dan kami berjanji untuk menghadirkan konten yang menarik tentang Intel Core generasi ke-12 di video kami di akhir bulan nanti. Sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua.